Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Negi Saputra. Saya tutor baru di PKBM Al Mustafa. Hari ini saya akan mengampu mata pelajaran ekonomi, tepatnya pada bab pemasaran. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Mata pelajaran hari ini yaitu pemasaran. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya Anda harus mengetahui apa sih itu pemasaran. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pemasaran, fungsi dari pemasaran, terus apa itu segmentasi pasar. Keempat, ada media pemasaran. Yang kelima, ada strategi pemasaran. Yang pertama, pengertian pemasaran. Menurut John Westwood, pemasaran merupakan sebuah usaha terpadu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan atau laba kepada perusahaan. Pemasaran juga bisa diartikan sebagai jenis kegiatan untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu arti dari pemasaran, pengertiannya. Menurut John Westwood, pemasaran merupakan sebuah usaha terpadu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan atau laba kepada perusahaan. Pemasaran juga bisa diartikan sebagai segala jenis kegiatan menawarkan suatu produk pada masyarakat guna mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ada tiga, yaitu pertama ada fungsi pertukaran, kedua ada fungsi distribusi fisik, yang ketiga ada fungsi perantara. Fungsi pertukaran merupakan dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk. Produk tersebut bisa digunakan untuk keperluan sendiri atau dijual kembali untuk mendapatkan laba. Yang kedua ada fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan dan mengangkat produk tersebut. Proses pengangkutan bisa melalui darat, air, ataupun udara. Sedangkan kegiatan penyimpanan produk berjalan dengan cara menjaga pasokan produk agar tersedia ketika dibutuhkan. Yang ketiga ada fungsi perantara. Aktivitas penyimpanan produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara, marketing, atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi juga bisa diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan dari pembeli di pasar. Segmentasi pasar itu kalau diaplikasikan, semisal kita membuka sebuah usaha, Anda harus mengetahui target pasar mana yang akan Anda tuju. Misal, segmentasi pasar ini juga bisa dikaitkan dengan letak wilayah ketika Anda buka suatu usaha, atau bisa dikaitkan dengan pembentukan harga. Jadi kalau pembentukan harga ini, segmentasi pasar Anda ada tiga macam. Ada low market, ada middle low, sama up to market. Ketiganya ini mempunyai tiga bentuk harga yang berbeda. Jadi misal contoh realnya kayak seperti angkringan, kafe, ataupun kafe yang ada di hotel. Seperti itu segmentasi pasar. Terus yang selanjutnya ada media pemasaran. Media pemasaran ini ada macam-macam. Pertama ada media internet, media cetak, televisi, ataupun radio. Kalau di zaman sekarang ini, media pemasaran yang sangat dibutuhkan yaitu media internet. Karena 80% orang pasti akan mengakses sebuah internet. Maka dari itu pemasaran yang lebih signifikan itu sekarang menggunakan media internet daripada yang tahun-tahun dulu masih menggunakan media televisi atau media cetak. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada direct selling, yang kedua ada point of purchase,
Yang ketiga ada internet marketing. Direct selling atau penjualan langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Meskipun langsung, tetapi umumnya penjual tidak dilakukan di toko retail. Caranya Anda dapat melakukannya dengan door to door atau menemui konsumen secara langsung. Anda sebagai pemasar bisa mendatangi rumah-rumah konsumen yang ditargetkan. Penawaran barang dilakukan di sana dengan mengandalkan kemampuan persuasif. Kelebihan dan strategi ini yakni modalnya yang tidak perlu besar, sehingga cocok untuk bisnis yang tidak memiliki modal besar. Namun kekurangannya yaitu pemasar atau marketer akan cepat atau lebih lelah karena terus berjalan. Sehingga selain itu beberapa masyarakat atau konsumen juga tidak nyaman dengan cara ini karena mengganggu dan seperti memaksa untuk membeli. Yang kedua ada point of purchase atau bisa dikenal singkatannya POP. Merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang akan Anda jual. Strategi ini sangat cocok diterapkan pada toko retail yang menjual berbagai macam produk. Menurut penelitian, sekitar 60% orang yang datang ke toko retail masih belum menentukan produk yang akan dibelinya. Kondisi tersebut dapat Anda manfaatkan dengan mengarahkan mereka untuk membeli produk Anda. Kerahkan semua produk knowledge dan kemampuan komunikasi sehingga konsumen tertarik dan susah untuk menolak. Strategi pemasaran produk point of purchase ini dapat Anda lakukan dengan cara membuat display dengan desain khusus yang menarik dan menempatkannya pada tempat yang strategis seperti di dekat pintu masuk atau pintu keluar. Strategi point of purchase ini sekarang banyak sekali dilakukan di counter-counter HP. Anda bisa melihatnya ketika Anda masuk ke counter HP, Anda pasti akan melihat display-display produk yang produk barunya masih dia simpan. Itu merupakan strategi point of purchase untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen harus membeli produk tersebut. Yang ketiga ada internet marketing. Strategi pemasaran internet marketing ini merupakan strategi pemasaran dengan menggunakan semua media yang ada dalam internet, baik itu media sosial ataupun media web atau lain sebagainya. Belakangan ini media sosial sangat berpengaruh dalam proses pemasaran, misal seperti Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. WhatsApp mungkin bisa. Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.